Kita awali dengan bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mohon maaf suara saya begini karena sudah 3 hari terlalu banyak pergi-pergi jadi masuk angin. Biasa kalau bulan Idul Fitri itu seperti itu. Jangan ya, apalagi yang punya mertua baru. Di sini kami tidak akan lama-lama, hanya sekitar 10 menit saja. Bahwa nikah itu setiap perbuatan, setiap apapun dalam pernikahan itu pasti ada permasalahan. Pun paham loh, pas pacaran itu benar-benar masalah kado sih. Apapun tidak, kayaknya tidak ada masalah ketika kita itu saling kenal, saling berpacaran. Tapi setelah nikah itu hal kecil bisa menjadi besar, konflik kecil bisa menjadi besar, bisa menjadi pacu terus, uring-uringan, terus tidak saling menatap, bahkan tidur sendiri-sendiri. Nah itu kan berbahaya seperti itu. Maka kita sebagai calon pengantin atau calon apa mas, bapak dan ibu yang baru harus mengetahui tentang cara mengelola konflik. Karena apa, manusia diciptakan itu berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan. Sifatnya pun berbeda-beda. Ya. Tidak ada yang sama mas. Mau sampai roh ditandung tidak sama sifatnya. Dan itu harus kita ketahui bahwa kita itu tidak sama. Awak dhewe bapaknya awak dhewe gitu. Bahkan sering gontok-gontokan, itu hal yang wajar dan biasa manusiawi. Maka yang pertama dalam mengelola perbedaan itu harus saling mengetahui, ya, saling mengetahui kita itu diciptakan berbeda, tapi untuk dijadikan dalam satu rumah. Gitu. Adakah ini yang dapat sepupu atau saudara? Nggak ada. Ya kalau nggak ada berarti ini kan mendapat orang lain kabeh yang dulu tidak dikenal, anak wong kabeh, wong liya itu anak wedhus maksudnya. Jadi yang perlu kita pahami adalah perbedaan pendapat. Nah itu mesti beda, ya. Suami pengennya ini, istri pengennya ini. Suami senengnya tengkleng, istri nek mampu wedhus armuta. Coba itu kayaknya hal kecil itu mas, tapi kalau berlanjut berbahaya seperti itu ya. Nah contoh misalnya, sebut saja Pak Dono baru pulang kerja. Pak Dono itu pulang kerja capek, istrinya tiba-tiba bersengut, tahu bersengut? Merengut gitu loh. Merengut tidak tahu apa-apa, tanya suami tidak, piye mas kabare, piye kerjane, piye nang kantor, ora kok disebut dolanan HP. Padahal Pak Dono tadi betul-betul capek habis kerja, entah kerjanya di kantor atau dimanapun. Kok istri tanpa menyapa, gitu mas. Nah itu mas, coba dijawab mas. Istri tidak menyapa setelah jenengan datang. Ya, marah pak ya? Marah ya? Jenengan marah? Marah semua ini, kira-kira nih dilini karo bojone marah semuanya. Kesel-kesel, pakai kopi, tinggal HP nan wae. Nah, umumnya sekarang kan seperti ini, umumnya ya. Jadi kita membahas umumnya saat sekarang, bukan masa lalu. Kalau masa lalu saya dulu beda, 30 tahun yang lalu sudah sangat beda, tidak ada HP, tidak ada apa-apa. Tapi kalau sekarang kan itu konflik yang kedua, sing wedok seneng tiktokan, sing lanang ora. Itu pernah ada kasus seperti itu di sini. Mau sore sudah, pokoknya cek tiktokan. Sing wedok aku nek tiktokan ora iso. Mengelola itu akhirnya kembali muncul lagi, alhamdulillah. Pokoknya sing lanang kok akan menyetel HP. Wah, rame ya.
terjadi ramai seperti itu. Nah, makanya kita mengantisipasi sebelum terjadi hal-hal seperti itu, semuanya saling introspeksi gitu. Aku senengi opo, sing lanang senengi opo, itu sebelum kita nikah itu saling sharing. Dik, sampean senengi opo dik, nek papanganan, wah aku mau pedes mas, ora pedes sabtunya. Padahal sing lanang aku ya sambil mules deh. Nah itu harus bisa dipadukan ya, karena itu hal kecil tapi setiap hari akan terjadi. Itu pun kalau kita cara mengelola konflik seperti itu harus pertama dengan bahasa yang paling indah ya, bahasanya. Kalau di dalam buku ini Qaulan Sadida, dengan perkataan yang benar. Jadi kita tuh harus selalu berkata benar dengan pasangan kita. Ojo sok ngapusi. Nah, wong lanang bengi-bengi bardulan ya omong apa anane. Ki arek nang kancaku tadi jam segini. Nah, itu ditepati gitu Mas ya. Ojo cuma ketemu kanca ngopi-ngopi tekan esok hampir tiap hari. Bayangkan istri kita marah boten dengan lek marah sebabnya apa? Sebabnya apa? Kok bisa marah? Yang paling penting itu apa? Marahnya di mana? Apa? Nah, tidak ingat waktu, tidak jujur. Bengi muni nomor koncone jebul ora, malah mancing misalnya, hobi ini mancing gitu ya. Nah itu kalau kita punya hobi mancing, ya punya tahu waktu, ojo dumai mancing sewengi-wengi berdetek perairan anak bojo itu ya. Karena saya juga punya saudara yang hobi mancing itu sampai lupa tenang. Kayak seneng mancing ini kok ambune kaya cacing tidak dihiraukan ya. Orang oleh iwak Bali wis bang nggak wis mancing gitu loh. Nah itu hobi yang kurang disukai istri. Jadi sampaikanlah perkataan yang jujur dan benar. Ojo ngasih ngapusi. Begitu juga istri nek wis duwe bojo nek arep tindakan yo pamit nggih. Mas aku arep riyoni nombi nang Yojo karo sapa? Nah, itu dijawab semua dengan jujur. Jawabannya yang tegas, ojo melot, jengkel di mana itu. Ya. Karena kebanyakannya itu setelah Yoni CLB, nah itu yang kita tidak diharapkan. Yang kedua adalah qaulan baligh, perkataan yang tepat dan lugas. Jadi kita kalau berkata dengan suami apa itu yang disampaikan muter-muter yang apa adanya. Contohnya muter-muter ya, muter-muter perkataan sing jengkel di bojo gitu loh. Contohnya, coba Mas, dengan isoman gawe kata-kata muter-muter sing bojo iki coba. Nggak bisa? Siapa yang bisa ngaco? Sing jengkel di bojo ayo Mbak. Perkataannya tidak lugas gitu loh. Senang ini membolak balik gitu. Karena apa? Karena dia tidak akan jujur gitu loh. Seperti itu. Ya. Misalnya, Mas aku nomor mau tua, kamu apa? Dia dilek. Bosnya sok enggak hutan-hutan bunyi-bunyi kalau misalnya, wah tadi ini balik. Sebulan ini kan ngomong tua gitu ke rumahnya yang lain seperti itu. Itu jangan sampai terjadi seperti itu, ya. Ingat-ingat. Ini dapat buku semua toh. Nah, ini halaman berapa ini kalau nanti jenengan nanti kebingungan, itu tadi Pak Mokres bilang bahwa nak bingung padu buka buku bareng-bareng. Dan kelas itu padu, orang itu cerai gitu loh, ya. Ini memang begitu. Semua itu harus dituntun.
Ya, ini sifatnya itu sunatullah ya. Orang nikah itu sunatullah manusiawi, tapi harus dituntun, dituntun yo. Padha gelagapan gitu loh. Wong renang yo dajari, naik motor yo dajari, montel yo dajari. Lah nek dajari jangan iso kok langsung montel muter. Iya. Tidak bisa toh. Ya bisa nulis yo diajari. Makanya ini nikah yo diajari. Bareng-bareng harus sing wis tau nikah karena punya pengalaman gitu loh. Yang ketiga, kaulan karimah, perkataan yang mulia. Kita perlu menggunakan kata-kata yang menghormati pasangan kita ya, dengan tidak merendahkan. Tapi kita terus merendahkan, misalnya gelalai ya. Misalnya ini yang hanya contoh saja, kita nikah dengan orang yang tidak selevel misalnya. Ya Allah, darai, pintere, pangkatnya tidak selevel. Juradi dengan bahasa yang sangat kasar. Tidak bisa membayangkan bahasa kasar seperti apa. Nah itu jangan sampai terjadi ya. Akan menyakitkan hati, sakitnya itu di sini. Hilang-hilang itu loh. Kalau kita cuma aku Ramadan SD, nah terus nongsok, cuma aku melarat dan lain-lain keluar semua nanti. Akhirnya yang terjadi kegelisahan dalam hati. Nomor 4, qaula ma'rufah, perkataan yang santun dan bertobat. Perkataan yang santun dan patut akan membuat kita terhindar dari menyakiti hati pasangan, yaitu tadi belajar berbahasa yang baik. Misalnya kawane jangan kok kasinan yo, ojo jangan asih pon. Ucapkanlah dengan yang terbaik. Wah, jangan kok jadi ngelawi ya. Aku mangan sithik ya wis. Warek. Nah, kan lebih menyenangkan. Apa Mas? Jebule sing itu ngicipi piye-piye dhewe karena asine pol misalnya. Baik dengan perkataan yang terbaik. Nomor 5, kaulan perkataan yang mudah. Kita perlu memilih kata-kata yang mudah dipahami oleh pasangan kita biar situasi lebih mudah dihadapi. Itu tadi kalau ada apa-apa terus usah nganggo filsafat ya. Orang yang kuliah nang filsafat nek ngomong muter entek tidak ada ujungnya. Nah itu menyebabkan itu. Apalagi pasangannya tidak setuju. Jangan sampai kita muter-muter terus. Kemudian yang keenam, kaulan layinan, perkataan yang lemah lembut. Pilihlah kata yang baik, menyampaikan pesan perlu menggunakan cara yang lemah lembut, tidak dengan kasar ya. Awak dhewe iki nek dikasari. Tak cek nek dibidang bahir, apa meneh awak dhewe manusia yang punya pikiran. Kok dikasari apalagi sampai Nun sewu, misalnya ada yang punya sifat KJRT, sidik berkata kasar, temperamental gitu loh. Itu tolong dihindari atau tolong dikurangi dari sedikit ya Mas ya. Jangan sampai sidik ngeplak gitu loh Mas. Sidik nyenangi, jangan sampai itu terjadi. Oh ya, mau kemana? Oh ya, mau. Lewat sini loh. Siapa? Iya. Monggo, ada pertanyaan? Jangan sudah bisa membayangkan enggak dong? Kalau dulu tidur sendirian, ternyata sekarang tidur tuh kok ada uang ini sampai itu. Sudah membayangkan belum? Dulu saya itu kaget pertama kali tidur itu. Kok ada uang itu diikuti. Kaget. Belum pernah berdua sama perempuan itu. Nah, ketika Anda kaget, tatap saja wajahnya. Oh itu pun sebuah dari surga. Ditatap ya. Bukan dongani sebuli. Baca surat biar dia itu manut.
Suratnya ada di Al-Quran itu dan bojo itu nanti mas berlaku yang ini ya. Tapi itu nanti lihat saja kalau mau tanya sama di sini ya. Karena apa? Wong lanang kuwi kudu tabah karo nyanjine wong itu ya. Wong itu ya kudu tabah karo garake wong lanang. Memang ngono kuwi kok ditepakan koyo ngono. Makanya diadakan acara seperti ini itu karena untuk mengantisipasi hal itu. Ben aku iso ngadepi bojoku, bojoku ya iso ngadepi aku gitu loh. Ya, ben ora ming perang wae. Ben uripe tentrem ayem sakinah mawaddah warahmah gitu loh. Intinya cuma itu. Terus ben ora do gampang cerai. Karena apa? Cerai itu banyak sekali ya. Ini tahun 2017 itu yang cerai itu ada 365.000. Nah, kasus perceraian 40% mengatakan karena sering cekcok, tidak ada harmonis dalam rumah tangga. Siki-siki cekcok dulu. Lewat jalan kan, anu megelang misalnya tuh di cekcok. Tuh lagi ini cekcok nah gitu loh. Itu ada suami istri yang seperti itu ada ya. Maka diantisipasi apalagi nanti kalau sudah hamil sudah punya anak dikurangi cekcok ya. Cekcok itu pasti ada ini dikurangi dan jangan cekcok di depan anak anda gitu loh paham gak? Nah cekcok yo anaknya kon tuku permen sih gitu loh. Oleh tuku permen apa? Ayo bisa ikut nah tadi itu bisa apa gitu ya, kudu ramu wis jame meneh gitu. Itu triknya seperti itu. Karena anak akan mengantongi apa yang dikatakan bapak dan ibunya. Kemudian dengan bahasa yang kasar, anak itu besok akan otomatis menjadi orang yang kasar. Kasar, bahasanya juga kasar. Paham ya? Ya, kalau kita semua terbawa saya belum. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau ada monggo. Cukup? Cukup. Matur nuwun setelah numpang mungkin. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.